Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa tahan-tahan menjawab salam. Yo bertahan-tahan bunyi. Kok anak nabi apa sibuk ya? Aneh sibuk nih kalau. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Pasar Baso. Siana nalai satu jawab salam tadi. Kita doaan masuk surga. Cubuan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyul hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah, fasma'u, maka dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di malam hari ini datang dari bermacam arah, datang dari bermacam penjuru, datang dari bermacam masalah, problem, bisa kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka berubudiyah. Biar boleh meneruyan mah tenim belakang maka loan. Di rumah Allah yang kita cintai ini, dari bermacam arah, dari bermacam masalah, dari bermacam problem kita datang dengan tujuan berubudiyah kepada Allah. Panek ibu datang kemari rasa kanyang-kanyang tangguang awak tibojo. Dia mengantuk-mantuk tangguang awak tibojo. Ndak lain dan ndak bukan memperlurus niat awak balik bunda. Apa-apa abang-abang udah sadonya. Mudah-mudahan kau ndak dapet dawak tahun patang, kau tahun kini dapet dawak yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah? La'allakum tattaqun. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalimat la'allakum tattaqun itu bisa didengar, bisa dirasuan, bisa didapean
bisa diusahakan tu di anyawa nan ibritnya. Betul enggak? Betul enggak, Bon? Ya teh awak nan ibritnya. Petang ko kawan dake semua ambo masih sama-sama yang mulai dari malam pertama awak untuk kiamat lahir. Pacu-pacu kami mengaji baca Quran gua. Tahu petang ya baik. Itulah salah satu bentuk farik pemisah antara perbedaan awak, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah dibanding yang orang nalah nyupisana ruh je jasad di Allah tu nak pek mangal-mangal. Jadi dalam rangka Ramadan tahun ini sama-sama kita meminta kepada Allah, memohon kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nantinya. Kitalah hendaknya hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir nanti, di mana di situ ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Tu dengan istihad awak ibu je bapak. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya. Seterusnya kepada para guru imam, para tuan guru, para alim ulama, para cikgu semua, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarentiang dan didahulukan selangkah. Begitu juga kepada para gundokan buang, uni-uni, etek sadonya yang hadir malam hari ko, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap langkah gerak-gerik kita dan perbuatan kita hendaknya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah. Sesuai di malam hari ini, malam kabarawa nah. Malam kawara, malam katigo baleh. Asya nali tau temawa. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Aku yo perlu awak agak rapean duduk wak seketik gua kaji wak agak lama ke mana? Tak, kaji wak agak lama kini mah tiga pembahasan rahmah cie, mawaddah cie, maghfirah cie, sakinah cie, mawaddah cie, rahmah cie. Sampai buku tiga ada malin apa kata? Hah? Ya doa. Ya doa deh. Tek saya dulu tadi duduk ngudang lu. Sepintas saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minta ampun kita sama-sama kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama, Pak Ambo, ku, orang tua bosiku. Awak nak bermaksud untuk mengajar, tapi dalam rangka balik ingin-inginan. Mau ulang kaji awak balik mah tahu aduh sepanjang jalan jarang ditempuh, tapi dia acoknya ditempuh pasalnya jalan diulang kaji mengkonyatakan nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita mulai deh. Sakinah mawaddah warahmah. Ini kita berbicara tentang masalah lingkungan rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam poin kata-kata yang tiga tadi, kalimat sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus pahami dulu kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi mohon maaf karena senior banyak risiko. Jangan dikecilkan diartikan nomor rumah tangga yang lah mendapat titel nanti gua tu enggak. Tapi masih tetap dalam berusaha ibunda. Mulai 15 tahun mencoba. Tentu lebih banyak senior yang lebih tinggi daripada aku.
bermacam ragam problem dan masalah. Aku kaji ko kepada anak muda nan kemana pun jenjang baru rencana dengan gua. Rumah tangga asal kata dari rumah nan tangga-tangga. Kan itu tuh kalau bahasanya kita tafsir kita seraan rumah nan tangga. Artinya kita susun biar bisa mendapatkan sebuah ketenangan, kasih sayang yang mahabbah, dan saling cinta mencintai dengan penuh kasih sayang tadi. Nah, itu di sini inti tadi 3 yang disebut firman Allah di surat Ar-Rum. Aku minta awak di sela-sela waktu yang kosong, kau ingin awak lebih pueh balik buka beko surat nan ke-30. Saya lihat di ayat 21. Kita sama-sama baca di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah di dalam hal ini, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah ciptakan kita pasang-pasang nih bojo bapak. Laki-laki ada parusi. Kalau inya tuh ada modo. Kalau inya kete ada nanggadang. Ada siang, ada na malam. Itu salah satu kebesaran Allah. Yang salam muka mungkin awak anggap sepele saja. Kita anggap remeh itu saja. Tapi dengan hal yang berpasang-pasangan tadi Allah ciptakan kita dengan tujuan apa itu? Agar bisa kita membentuk yang namanya sakinah. Nah, aku pertemuan. Bapak keluar sana apa jam? Kok masih banyak yang mencatat di luar ya kok? Kawan-kawan awak? Masih? Nah, kini kita buat di tempat-tempat lain, nah buat seperti itu bang. Begecian. Mencatat anak-anak ambo, selagi pentausiahnya ada di dalam masjid, ayo ikut satu. Jangan ada main di luar. Kalau nyo main di luar beko, berarti nak dapat kena tangan doh. Caranya bang. Jadi anak-anak gue yang ada mencatat kini gua di dalam masjid, selesai tausiah beko kumpulan ke muka cepet. Selesai tausiah kumpulan ke muka. Parusi tolong PJN lo cie, siapa penanggung jawabnya? Laki-laki tolong lo PJN cie, siapa penanggung jawabnya kumpulan di muka. Setelah itu selesai orang sholat tarawih, kita ikut. Ah, nak maka awak dong, nak meboh awak dong, jadi nak tagaduh orang tua awak. Kan abang mau nyampein terus nanti, mau tuh anak-anak mau tak menekan, bukan? Nah, jadi sekali lagi kalau disepakat bapak tua, awak buat sepuluh itu kan anak awaknya banyak di luar, kau sudah sembahyang naik sudah mah, entah dari mana kalau dapet ya deh. Jadi mari sekali lagi bimbau melalui corong miko yang ada satu mencatat. Masuk ke dalam orang ke sembahyang tarawih beko kumpulan buka genda bungko sianan lagi mengumpuan itulah yang kena buya tanda tangan ini beko. Nah silahkan kalau ledoh di luar batang biar di kurkoto biar kaituan batang alhamdulillah jalan. Jadi beko kalau sudah sembahyang tarawih nan nindak tak kumpul agenda ini tibombo agenda berarti ada satu dari kita aja naruh pe tanda tangan. Karena ada bang, di nama gitu bang, laban gua alhamdulillah masuk. Ini nak dikaitkan cara nak mau ada ibu pak. Ini minta izin kamu habis mayam, tapi ada kolaan. Nah kita lanjut. Kenapa menyampai itu ibu-ibu? Nawa dalam lama ngaji suantari. Sakinah. Sekarang sakinah. Sakinah itu asal kata dari sakana. Arti dari sakinah adalah
Itu kan terlambat kan? Arti dari sakinah itu adalah tenang, diam, atau tentram. Maksudnya adalah ketenangan hati yang dimunculkan dengan suasana dari pihak suami kepada istri yang berada dalam rumah tangga. Atau sakinah bu. Kita ulang balik bahasa. Yang sakinah itu ketentraman, ketenangan, keademan yang dimunculkan oleh seorang istri atau suami yang berada di dalam rumah tangga. Sakinah yang dimaksud di situ tidak satu periode ya bro. Karena kita pelajari di dalam firman Allah surah Ar-Rum. Ini kan ada mohon maaf karena kau pada baru-baru baru pertama nikah nostalgia ke pak nak tangguang sayang jatuh ini elok lagi sayang rusari lawan nak cie beko jatuh nak mencari jalan itu nak sakinah itu. Ingat bahasa di awalnya, sakinah itu betul-betul muncul dari hati orang. Biasanya hati yang bisa sakinah itu dia tidak lepas dari seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, jadi dimanapun kita berada ibu dan bapak, iman tidak terlepas dari hal itu. Baru muncul, tidak bisa dibuat saudara muslimin. Kalau buat persis kejadiannya seperti yang baru-baru kita ceritakan tadi. Baru jadi pengantin, romantisnya minta ampun, enaknya minta ampun, panggilannya ayah beb. Panggilnya ama ya. Dede, ade, abang. Oke, itu bagus, bumbu dalam sebuah rumah tangga. Nek, aku mohon maaf sekalian mau nama aja karena mau beraja perlu menerapkan itu dan alhamdulillah sampai kini aku jadi kemanyabik namo mampakausin pernah mau kurang rumah. Jangan kemanyabik namo lah, jangan kemangapakau dan manyabik namo sebelum pernah begini lah. Kalau mengecek dia. Alasannya apa? Itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah bisa menerapkan itu di dalam rumah tangganya sampai keluar kata-kata apa? Rindu gitu undangannya. Kecil Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan lembut. Ya Umairah, ta'al. Ini baiti jannati, kamari wahai istriku yang pipi kemerah-merahan. Sesungguhnya ini adalah rumah kita, surga kita. Itu lahirnya dari lubuk hati yang paling dalam, tidak dibuat-buat dok. Sekali lagi, tidak dibuat-buat. Jadi itu bisa munculnya betul-betul dari karakter, sifat awak, bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dimanapun kita berada, walaupun ada kesempatan. Dan melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada, walaupun itu kita padat dengan pekerjaan. Baru muncul sakinah. Jadi sakinah apa asal katanya tadi? Sakana, tenang. Setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, apapun bentuk dari sakinah ini terjadi sebuah badai di dalam keluarga, ini akan dihadang dengan lapang dada. Dia akan kembalikan sebuah permasalahan itu yang pertama dengan sistem bermusyawarah. Nah, jadi tidak boleh ngicu-ngicu. Istri seperti itu juga, suaminya seperti itu juga. Sebenarnya barek menyampaikan pula ke kaciku ini go pak. Sebenarnya barek jujur aja. Tiwak memang aduk ini go. Mumpung kita sampai sana sampai tes aja. Yang simpel aja. Kemudian mawaddah yang kedua. Apa itu mawaddah? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mawaddah itu adalah cinta kasih
cinta kasih yang dapat menimbulkan mahabbah di antara pasangan keluarga suami dan istri. Apa sifat jasmani itu? Nanti lambat laun dengan adanya mahabbah, dia akan berpikir satu di antara pasang tadi, ba'a caranya mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan kebahagiaan terhadap pasangannya. Kalau itu sifatnya bisnis. Contoh, bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang mencari rezeki untuk keluarga tercinta, untuk keluarga yang ia sayangi. Jadi kalau bapaknya betul-betul seorang mukmin sejati, penganut Islam yang betul-betul sejati, dia akan pakai sistem yang diajarkan syariat Islam. Dek, kalau pai keluar bangnya misalnya pai karajo contoh wah, pai keluar yang diajarkan Rasulullah, disalami istrinya, istri mencium tangannya, setelah dicium tangannya, digusuk kapalonyo, dicium pipinya dari suaminya, kemudian melangkah. Apa yang disebut lagi? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu cara tuntunan yang dibuat baginda Rasul. Terkadang kaum muslimin rahimakumullah tanpa menyebut suatu objek, awak hafal sekadang bacaan tuh. Padahal itu sangat penting sekali untuk menjadi pagar di dalam kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi. Itu sakinah. Setiap rezeki yang didapatkan oleh suami dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, ini akan bawa. Tapi tujuannya apa tadi? Menyenangkan pasangannya. Begitu pula istri nanti menyambut suami di rumah. Bacaronyo biar makan suami itu tenang. Bacaronyo suami itu nak syukur duduk di lapau minum kopi gue segala macam. Itu karya itu istri itu. Bacaronyo nak babi-habi hari di luar. Bacaro perannya. Mereka menciptakan masing-masing magnet. Kutub A dan kutub B bisa tarik menarik. Jadi dalam hal ini sifatnya fisik dalam rangka melengkapi seluruh kekurangan. Kekurangan yang ada di suami dan yang ada di istri. Itu mawaddah. Warahmah. Yang ketiga yang lebih berat lagi ya. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Warahmah itu adalah kasih sayang. Berupa belas kasihan yang tidak saja untuk fisik tapi betul-betul berupa batiniah. Makanya ada istilah lahir berupa nafkah batin, nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau nafkah batin ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah tentu yang paham yang akan mengetahui, yang akan mengerti maksudnya. Jadi di sini dalam hal ini ketika kita menafkahi batin terhadap pasangan sejenis, dia tidak bisa langsung bunda. Pak, kan ketika kita baik ke kantor wali itu, ketika kita melakukan ajak nikah itu kan ada sekeren yang bahasa awak dulunya di sidang, kita diajarkan doa. Kita diajarkan ngaji. Kalau kau acara dulu disuruh ngaji, disuruh baca doa. Enggak langsung sampai asar saja enggak. Karena ujungnya itu bukan saja apa yang tampak oleh mata kita, tapi panjang kejarannya. Nah, ini di warahmah. Bahkan kaum muslimin sedang jamaah badai saya yang dirahmati Allah terakhir. Rahmah ini sampai menginginkan, mengidamkan suatu keluarga yang utuh dengan keturunan yang berkelanjutan, keturunan soleh dan solehah. Di rahmah letaknya. Setiap suami mencari rezeki, dia harus pikirkan jangan rezeki yang dapatkan halal enggak. Tidak mengambil punya orang enggak, tidak mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Apakah rezeki ini ridho? Apa rezeki ini halal? Atau kerjanya tadi di warahmah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah secara tidak langsung belas kasihan keluar dari ini berupa keturunan. Kalau tidak ada berupa keturunan, dia akan kembalikan kepada Allah. Contoh itu ya, contoh lahir anak.
Di dalam firman Allah surah Al-Maidah itu dijelaskan anak itu yang pertama sekali diagih kepada anak awak dari orang tua ibunya kepada anak apa makan dulu atau coba dalam hal itu. Awak ada anak kita nan kabarulai anak pas kabarulai itu apa yang diagih dulu? Pendidikankah atau makanan? Pendidikan bun. Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan makanan itu ketika dia sudah berbentuk badannya, kemudian dia lahir ke atas permukaan bumi, diberi sebuah makanan. Makanan bilo, apabila yang pertama masih bisa fahmunnya tadi, mulutnya tadi mempergunakan atau bisa mengisap berupa susu baru itu makanan. Tapi sejauh daripada itu anak awak bukan makanan dulu yang dikasih, jangan salah awak, pendidikan dulu. Karena ada para ulama ngecek kalau ingin anak awak jadi renca hifzul Quran, aja hafal surah Al-Mulk. Bahkan nyato salah, nggak usah sabalun anak lain. Ketika anak lain tadi itu yang diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kok laki-lakinya diazankan bagian kanan. Kan gitu dah. Itulah yang menandakan Bapak kaum muslimin rahimahullah. Kalau hal ini di poin yang ketiga warahmah, dalam sebuah ikatan keluarga yang utuh lain dipakai, insya Allah itu menampilkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang melahirkan keturunan soleh dan solehah yang takkan lupa kepada ibu ibunda tercintanya, ayah ayahanda tercintanya. Hanya anak yang soleh kan akan kita cari kan. Apa? Anak yang soleh kan akan kita cari kan. Jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, jadi yang pertama yang harus diutamakan ketika anak kita lahir, ada anak ketek, one-one, nenek awak, kok ada cucu di rumah, dapetnya baru gadang, kau ilmu ceria. Usahakanlah. Ingat ya, usahakanlah kalimat yang pertama suratul Fatihah itu dapetnya dari awak. Abang-abang yang punya kemanakan di rumah, apa yang punya cucu di rumah yang baru beraja-raja pada yang mengecek tuh, akan tapat-tapat lidah mengecek tuh, senang bapak dengar ada. Usahakanlah jangan dari guru di sekolahnya dapet surah Al-Fatihah tuh, tapi dari kita. Apa sasarannya di sini nih? Ini benteng untuk ibu dan bapak nanti yang punya cucu, yang punya anak. Suratul Fatihah akan dipakai dalam setiap harinya. Ketika dia sudah balik akil dan berakal. Coba bayang Pak, anak Pak, kalau ada adik di rumah yang ketik nalun bisa ngecek atau raja-raja ngecek, dari awal lah hendaknya baca suratul Fatihah atau hafalnya. Itu yang akan mengalir pahala kepada kita itu najariah tadi itu. Jadi agihnya ke ibu, jadi agihnya ke buya di surau, tapi berperan ibu dan bapak di sini. Hati yang mengalir pahala jariah. Coba bayangkan, ketika nyala dewasa besok, ketika nyala balik, melakukan sholat 5 waktu sehari semalam yang tidak boleh ditinggalkan. Iya bu ya. Bara sembahyang awak sehari semalam. Bara waktu 5. Dalam 5 waktu itu bara kali rakaatnya 7 balik, dalam 7 balik itu barangkali suratul Fatihah. Nah, apa yang dalam tiap rakaat itu ada suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu tidak diwajibkan kepada imam saja bu Pak. Kalau awak tahu gini dia tahu. Jadi kalau ikut sholat berjamaah jangan pernah asal baca Al-Fatihah. Singkat cerita, dia jadi itu awak tarik. Dia tidak misalnya kayak awak hadir gini ya. Awak dapat surat Al-Fatihah itu dari ayah awak, dari ama awak. Ama awak nak doh gini loh doh. Al-Fatihah itu mengalirlah kepada orang yang mengajarkan kepada kita. Nah, ini salah satu bentuk taktik planning yang dipakai oleh keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah, dalam rangka mengupas keluarga yang sakinah seperti inilah yang bisa Ananda sampaikan. Lalu
Pak, kalau seandainya aduh nang kurang tape, ambo mengajak balik sekali lagi, silakan kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat Ar-Rum surat yang ke-30, lihat pada ayat yang ke-21. Mudah-mudahan bertambah pemahaman kita dan bisa kita laksanakan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.